Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Tuling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian ke-67. Chao Goaswe, orang-orang yang berbuat khianat macam mereka ini sudah sepatutnya dibunuh semua, kata Kim Mo Taisu. Akan tetapi saya ingin mengetahui siapakah pesuruh mereka. Dia tadi menunjuk ke arah selatan, ke arah kota raja. Agaknya dari kota raja datangnya perintah. Chao Kuangyin mengerutkan keningnya. Ia mengingat-ingat dan merasa bahwa di kota raja dia tidak mempunyai musuh. Kecuali Ibu Suri tentunya karena ia telah mengajukan protes. Mungkinkah Ibu Suri yang mengirim pembunuh-pembunuh ini? Taisu telah menyelamatkan nyawa saya, sungguh merupakan budi besar. Penyelamat atau pencabut nyawa hanyalah menjadi kekusaan Tian. Sungguh pun kebetulan saya berada di sini ketika Goaswe diserang orang-orang itu, akan tetapi sesungguhnya bukan karena kebetulan saya mendekati Goaswe. Saya memang sengaja membayangi Goaswe ke tempat ini karena maksud tertentu. Jenderal Chao kaget dan memandang tajam. Maksud apakah? Saya mempunyai urusan pribadi dengan orang yang kini kebetulan berada dalam barisan Goaswe. Tanpa perkenan Goaswe saya tidak berani mencari keributan dalam pasukan Goaswe. Jenderal itu mengelus jenggotnya. Siapakah orang itu? Dia adalah Kong Lo Senjin, atau dahulu terkenal dengan nama Sin Jiu Ku Paong. Sin Jiu Ku Paong? Akan tetapi dalam barisanku tidak ada kakek terkenal itu. Sudah lama saya mengejarnya dan tidak salah lagi, dia berada dalam barisan Goaswe. Kalau begitu, biarlah kita periksa besok. Marilah Taisu ikut bersama saya. Malam ini harap Taisu suka menemani saya dan besok kita sama-sama memeriksa. Kalau betul ada kakek itu dengan barisan, sudah tentu saya perkenankan Taisu untuk menyelesaikan urusan pribadi Taisu dengan dia tanpa campur tangan kami. Terima kasih. Goaswe benar bijaksana. Kim Mo Taisu memberi hormat, kemudian mereka berdua berjalan bersama kembali ke perkemahan. Jenderal Chao bercakap-cakap dan rasa cocok sekali dengan pendekar itu sehingga mereka bercakap-cakap sampai jauh malam. Kim Mo Taisu diberi tempat mengasuh dekat tenda besar dan lewat tengah malam barulah keduanya menghentikan percakapan lalu tidur di kemah masing-masing. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada pagi hari benar. Ketika matahari belum muncul, baru sinarnya kemerahan yang nampak. Pada saat itu, Panglima Besar Chao Kuangyin masih tidur nyenyak. Tiba-tiba ia terbangun dengan kaget dan tahu-tahu di dalam kemahnya telah penuh orang. 7 orang panglima bawahannya dan 11 orang perwira, kesemuanya adalah komandan-komandan pasukan dalam barisan yang ia pimpin, telah hadir di dalam kemahnya dan di antara mereka tampak seorang kakek lumpuh bertongkat. Panglima tertua membawa sebuah baki perak yang ditutup sutera kuning dan para komandan yang lain berdiri dengan pedang di tangan. Apa artinya ini? Apa kehendak kalian sepagi ini tanpa dipanggil memasuki kemahku dan mengganggu orang tidur? Chao Kuangyin berseru sambil melompat turun dari perbaringannya. Ia sama sekali tidak merasa khawatir karena ia percaya penuh kepada semua pembantunya ini yang ia tahu amat setia dan sayang kepadanya. Kami menghadap Goaswe untuk mempersilahkan Goaswe mengenakan pakaian ini, kemudian memimpin kami semua kembali ke kota raja, kata panglima tertua itu sambil menyodorkan baki. Chao Kuangyin merasa heran, mengerutkan keningnya dan membuka sutera kuning yang menutupi baki. Di atas baki itu, terlipat rapi, tampak satu setel pakaian berwarna kuning bersulamkan naga. Kagetlah Chao Kuangyin.
Pakaian seperti itu adalah pakaian kaisar, pakaian seorang raja besar. Mereka ini menghendaki ia mengenakan pakaian kaisar dan memimpin mereka kembali ke kota raja. Itu berarti bahwa mereka ini menghendaki ia memberontak dan menggantikan kedudukan raja. Ah, mana mungkin. Ia membantah dan undur 2 langkah. Kakek lumpuh itu menggerakkan tongkatnya maju, akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan orang, dan tahu-tahu Kim Mo Taisu telah menerobos dari belakang Cao Kuang Yin dengan merobek tenda. Dengan sikap tenang ia berdiri di sebelah kiri panglima itu dan berkata, "Koa Go Aswe, apakah mereka ini perlu dibasmi?" Akan tetapi Cao Kuang Yin menggeleng kepala. "Biarkan mereka bicara dulu." Kakek itu yang bukan lain adalah Kong Lo Senjin, kaget sekali melihat munculnya Kim Mo Taisu, akan tetapi setelah mengenalnya ia pun tersenyum, dan kemudian berkata, "Bagus. Hadirnya Kim Mo Taisu merupakan penambahan kekuatan kita. Cao Go Aswe, perkenalkanlah, aku adalah Sinjiu Ku Paong. Aku mengenal baik kakekmu yang menjadi panglima ketika masa jayanya Kerajaan Tang. Semenjak Kerajaan Tang roboh oleh para pengkhianat bangsa, raja-raja bermunculan akan tetapi sampai sekarang pun tidak ada raja yang cukup bijaksana seperti di kala Kerajaan Tang. Oleh karena itu, para Ciangkun ini bermufakat untuk mengangkat Go Aswe menjadi raja baru dan kita semua kembali ke kota raja untuk mengambil alih kekuasaan. Harap saja Go Aswe tidak menolak oleh karena keputusan para Ciangkun ini sudah bulat. Dan karena hal ini cocok dengan cita-citaku, maka aku pun memasuki persekutuan ini. Kuharap saja tidak perlu aku harus menghadapi cucu bekas sahabatku sebagai musuh." Sebelum Cao Kuang Yin menjawab, Kim Mo Taisu yang sudah mendahuluinya, berkata kepada Kong Lo Senjin atau Ku Paong, "Kong Lo Senjin, tak perlu kau ikut bicara, karena kata-kata perbuatanmu berdasarkan kepalsuan belaka, seperti pengkhianatanmu menyuruh bunuh istriku. Biarkan Cao Go Aswe berurusan sendiri dengan para panglimanya, dan nanti setelah selesai, akulah yang akan berurusan dengan kau." Berubah wajah Kong Lo Senjin mendengar ucapan ini, akan tetapi ia lalu mundur dan matanya memancarkan kemarahan besar. Sementara itu, Panglima tua yang membawa baki sudah menekuk lutut di depan Cao Kuang Yin sambil berkata, "Kami semua mengharap agar Go Aswe tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kota raja sedang kosong, mengambil alih kekuasaan amatlah mudah bagi kita. Kami semua mengharapkan pimpinan seorang raja yang kuat, bukan seorang anak-anak di pangkuan ibunya yang lemah. Kami telah bertekad bulat mengangkat Go Aswe menjadi kaisar baru dan memimpin kami menyerbu ke kota raja. Kami landasi ketekatan ini dengan nyawa kami." Terdengar riuh para panglima dan perwira itu menyambung ucapan panglima tua ini. Suasana menjadi sunyi dan tegang. Otot-otot di tubuh mereka semua, termasuk Kim Mo Taisu dan Kong Lo Senjin, menegang dan mereka sudah siap. Mati hidup dan bertanding mati-matian hanya tergantung daripada jawaban Cao Kuang Yin yang masih berdiri termenung, memandang pakaian kuning yang berada di atas baki. Wajahnya menjadi pucat, keningnya berkerut-kerut, matanya memancarkan sinar aneh. Di dalam hatinya timbul bermacam perasaan, dalam otaknya berkelebat macam-macam pikiran. Memang berat baginya, bagi seorang patriot yang semenjak nenek moyangnya dahulu terkenal sebagai panglima-panglima dan pembesar-pembesar yang setia kepada raja. Bagi seorang pejabat kesetiaan adalah nomor 1. Namun sebagai seorang bijaksana, ia maklum bahwa semenjak Kerajaan Tang roboh, rakyat tidak pernah mengalami ketenteraman dan perdamaian dalam hidupnya. Perang saudara terjadi terus-menerus, perebutan kekuasaan tak kunjung henti. Untuk mengakhiri semua penderitaan rakyat itu, perlu adanya tangan besi seorang pemimpin yang dapat menyatukan mereka dan menumpas yang ingkar dan para pengacau. Ia maklum bahwa para panglima dan perwira ini mengangkatnya sebagai kaisar bukan semata-mata karena mengaguminya dan ingin mengagungkannya, melainkan karena rasa benci mereka kepada pucuk pimpinan yang berada di tangan seorang kanak-kanak di atas pangkuan seorang ibu yang gila kuasa. Karena mereka ini melihat bahwa jalan satu-satunya agar pemberontakan mereka berhasil adalah mengangkat dia sebagai komandan tertinggi barisan, menjadi raja. Akan tetapi ia pun maklum bahwa kalau ia menolak,
tentu mereka ini akan menjadi nekat dan menyerangnya, berusaha membunuhnya. Ia tidak takut, apalagi di sampingnya terdapat Kim Mo Taisu yang sakti. Akan tetapi kalau hal itu terjadi, maka akan menjadi rusaklah semua. Bagaimana sebuah barisan besar ditinggalkan para pimpinannya yang saling bermusuhan sendiri? Jenderal Cao Kuang Yin menarik napas panjang, lalu terdengar ia berkata, suaranya nyaring dan berwibawa, "Aku hanya dapat menerima dan memakai pakaian ini setelah kalian semua bersumpah akan mentaati segala perintahku mulai detik ini juga." 18 orang komandan pasukan itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan seperti telah dikomando mereka berbareng lalu menyatakan sumpah setia dan taat kepada kaisar baru. Kembali Cao Kuang Yin menarik napas panjang. Sebelum menjemput pakaian kuning itu, ia lebih dulu melirik ke arah Kim Mo Taisu. Akan tetapi pendekar sakti ini hanya tersenyum, sama sekali tidak memperlihatkan sikap menentang. Memang di dalam hati Kim Mo Taisu juga menyetujui usul para komandan itu, dan ia tahu bahwa hanya dengan jalan ini agaknya negara akan dapat diselamatkan dan dibebaskan daripada perang saudara yang berlarut-larut. Cao Kuang Yin adalah seorang jenderal yang cakap, bertangan besi dan disegani. Pakaian itu diambil oleh Cao Kuang Yin, lalu dipakainya, di luar pakaian tidurnya karena ketika itu ia masih berpakaian tidur. Seorang panglima mengambilkan topinya, topi jenderal sehingga Cao Kuang Yin kelihatan sebagai seorang raja yang sedang memimpin pasukan untuk maju perang. Melihat betapa angker dan gagah raja baru mereka itu, para komandan ini lalu berlutut memberi hormat dan mengucapkan, "Ban Sui hidup," berkali-kali. Kim Mo Taisu maju dan memberi hormat kepada Cao Kuang Yin. "Mohon perkenan Hong Xiang, Kaisar, agar hamba menyelesaikan urusan pribadi hamba dengan Kong Lo Senjin." Cao Kuang Yin melirik ke arah kakek lumpuh yang masih berdiri di sudut, lalu mengangguk dan berkata lirih, "Terserah, akan tetapi kami masih membutuhkan bantuan Taisu, harap suka menemui kami di kota raja." Kim Mo Taisu menyanggupi, lalu menoleh ke arah Kong Lo Senjin dan berkata nyaring, "Kong Lo Senjin, urusan di sini telah selesai. Mari kita bereskan perhitungan kita di luar." Inilah tantangan yang tak mungkin dapat dielakkan lagi oleh seorang sakti seperti Kong Lo Senjin. Akan tetapi pada saat itu di luar tenda terdengar suara hiruk-pikuk, suara banyak sekali orang dan mulailah terdengar teriakan-teriakan. "Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar!" Cao Kuang Yin melirik ke arah para komandannya, dan melihat mereka masih berlutut dan tersenyum, tahulah ia bahwa para komandannya itu memang sudah mengatur sebelumnya agar usul mereka diperkuat oleh para anak buah mereka. Ia lalu berkata, "Para Ciangkun boleh keluar dan mempersiapkan barisan. Hari ini juga kita kembali ke kota raja. Akan tetapi perintahku pertama kepada kalian dan kepada semua anggota barisan adalah, dilarang keras untuk melakukan kekerasan kepada siapa saja di kota raja, karena tidak mungkin akan ada perlawanan. Tidak ada seorang pun keluarga raja boleh diganggu, juga para pembesar dan pejabat lama, atau para penduduk, sama sekali tidak boleh diganggu harta benda atau nyawanya. Siapa melanggar perintah laranganku ini, akan dihukum mati." Para komandan menyatakan taat dan setelah memberi hormat, keluarlah mereka bersama Kong Lo Senjin. Kim Mo Taisu menjura ke arah Cao Kuang Yin dan keluar pula. Akan tetapi ternyata di luar tenda itu telah penuh dengan tentara. Keadaan menjadi ribut sekali, apalagi setelah mereka itu diberitahu bahwa Cao Kuang Yin telah menerima menjadi kaisar baru. Mereka berteriak-teriak, bersorak-sorak dan bertepuk tangan. Gegap gempita keadaan di saat itu dan Kim Mo Taisu menjadi bingung kemana harus mencari Kong Lo Senjin yang tidak tampak batang hidungnya. Ia menjadi penasaran dan mendongkol sekali, dan makin yakinlah hatinya bahwa kakek itu benar-benar seorang yang curang dan licik, dan lain kali apabila ia mendapat kesempatan bertemu muka, tentu ia takkan menyia-nyiakan waktu lagi dan memaksanya bertanding mati-matian. Karena tidak ingin terlibat dalam urusan ketentaraan, maka ia segera menjauhkan diri. Akan tetapi diam-diam ia berjanji dalam hati bahwa ia harus dan akan membantu kaisar baru ini apabila kelak ternyata kaisar baru ini berlaku bijaksana dan adil. Mendengar perintah pertamanya tadi, banyak hal-hal baik dapat diharapkan dari kaisar baru ini.
Demikianlah, seperti tercatat dalam sejarah, Cao Guangyin berhasil mengambil alih kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Cao Guangyin mendirikan kerajaan Song, Sung, dan ia menjadi kaisar pertama berjuluk Sung Taiju. Dengan cerdik, kaisar ini dapat mengambil hati para pembesar dan bangsawan yang ia pilih untuk menjadi pembantu-pembantunya. Yang jujur dan pandai tetap mendapatkan jabatan lama. Yang curang dan korup dipensiun dan diberi gelar. Juga 18 komandan yang memaksanya menjadi kaisar itu, dengan alasan cerdik sekali telah diangkat oleh kaisar, diberi gelar kehormatan dan banyak hadiah. Akan tetapi mereka tidak aktif lagi memimpin pasukan, dan diganti dengan tenaga-tenaga baru. Mulailah dinasti Sung yang kuat dan berhasil menyatukan bangsa. Buktinya dinasti ini dapat bertahan sampai 3 abad lebih, 960-1279. Seorang pemuda yang tampan gagah, bertubuh tinggi besar dan berpakaian sederhana, berjalan dengan langkah tegap menuruni lereng bukit terakhir di lembah Sungai Mutiara. Dari puncak bukit tadi sudah tampaklah Laut Selatan, di mana air Sungai Mutiara mengakhiri perjalanannya dan tampak pula samar-samar pulau-pulau kecil tidak jauh dari pantai. Pemuda ini bukan lain adalah Bu Song. Dia bukanlah Bu Song beberapa bulan yang lalu. Biarpun orangnya masih sama, akan tetapi keadaannya sudah jauh berbeda, seperti bumi dengan langit. Perubahan yang nampak pada wajahnya hanyalah bahwa kini timbul guratan-guratan pada wajahnya yang tampan, di kanan kiri kedua matanya, di dahi dan dekat mulut, juga di dagunya. Guratan yang timbul dari penderitaan batin. Guratan-guratan pada muka yang membuat ia tampak dewasa dan matang, akan tetapi juga membuat mukanya tampak murung dan tertutup awan, membuat wajahnya seperti topeng yang tidak lagi mencerminkan isi hatinya. Pandang matanya jauh, dilindungi kelopak mata dan bulu mata yang seringkali bergetar dan setengah terpejam. Bu Song masih muda akan tetapi pengalaman-pengalaman pahit membuat ia berpemandangan seperti orang tua. Perubahan lebih lagi terjadi dalam tubuhnya. Ia kini bukanlah Bu Song beberapa bulan yang lalu, yang lemah dan tidak tahu bagaimana caranya menjaga diri daripada serangan orang lain. Dia sekarang adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Dalam beberapa bulan saja ia sudah mewarisi semua ilmu kepandaian suhunya, ilmu yang ia latih siang malam tanpa bosan. Dia kini sudah menjadi seorang pendekar. Ketika Bu Song menceritakan semua pengalamannya kepada suhunya, ada 2 hal yang dianggap penting oleh Kim Mo Taisu. Pertama, tentang kekejian Kong Lo Senjin yang menyuruh anggota Hui Tupang membunuh istri Kim Mo Taisu. Kedua adalah tentang kitab kuno pemberian sastrawan Chiu Guan Liong dan cerita kakek sastrawan itu akan suling emas yang berada di tangan sastrawan Chiu Bun dan yang menurut kakek itu berada di Pulau Pek Koatu di Lem Hai. Melihat kitab itu, Kim Mo Taisu menarik napas panjang dan berkata kepada muridnya yang telah ia gembleng selama beberapa bulan dengan hasil baik sekali. Bu Song, kitab ini biarpun hanya terisi sajak-sajak kuno, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelajaran ilmu yang luar biasa. Kuncinya berada pada suling emas itulah. Hal ini pun sudah kuketahui dan juga diketahui oleh semua orang Kang O. Memang aneh sekali mengapa Buke Xiansu menghadiahkan benda-benda seperti itu kepada 2 orang sastrawan lemah. Memang suling dan kitab itu adalah pegangan para sastrawan, akan tetapi di balik sajak dan suara suling, terdapat daya yang hebat sekali dan yang dapat dipergunakan orang jahat untuk memperhebat kepandaiannya. Kau telah berjodoh dengan kitab ini dan sudah dipilih oleh mendiang sastrawan Chiu Guan Liong, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk mencari suling emas itu ke Pulau Pek Koatu di Lem Hai. Pesan Kim Mo Taisu inilah yang menjadi sebab mengapa pada pagi hari itu Bu Song telah menuruni bukit di lembah Sungai Mutiara. Pulau Pek Koatu adalah sebuah di antara pulau-pulau kecil di muara Sungai Mutiara itu, di Lem Hai, Laut Selatan. Dengan kepandaiannya, Bu Song dapat melakukan perjalanan cepat sekali dan menjelang tengah hari ia telah tiba di pantai muara Sungai Mutiara. Suhunya telah memberitahu bahwa Pulau Pek Koatu adalah pulau yang ketiga dari timur, yang tampak dari situ sebagai pulau yang paling kecil, akan tetapi agak panjang dan bentuknya berliku seperti tubuh ular. Juga dibandingkan dengan pulau lain,
Pulau ini tampak putih warnanya, atau lebih muda warnanya. Maka inilah agaknya pulau ini disebut Pekkoatu, Pulau Ular Putih. Demikian pikir Bu Song. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa bukan hanya karena bentuknya seperti ular putih maka pulau itu disebut Pulau Ular Putih, melainkan karena di atas pulau itu memang terdapat semacam ular berkulit putih yang tidak terdapat di tempat lain, ular yang amat berbisa. Selagi Bu Song bingung karena tidak tahu bagaimana ia harus menyeberang ke pulau itu, tiba-tiba hatinya girang melihat seorang nelayan mendorong-dorong perahu kecilnya di atas pantai berpasir. Agaknya nelayan ini hendak berlayar mencari ikan. Bu Song segera berlari menghampiri lalu berkata, "Tuako, apakah kau hendak berlayar?" Nelayan itu kaget. Daerah ini amat sepi, biasanya tidak pernah ada orang. Maka heranlah ia melihat seorang pemuda yang bersikap halus seperti orang kota dan suaranya agak asing, dengan lidah orang utara. "Betul, seperti biasa saya hendak mencari ikan," jawab nelayan itu sambil memasang tali layar dan bersiap-siap. "Kebetulan sekali, Tuako. Kau tolonglah aku menyeberang ke pulau itu. Berapa biayanya pulang pergi?" Nelayan itu tidak segera menjawab, melainkan memandang ke arah pulau yang ditunjuk Bu Song. Berkali-kali ia menoleh dari Bu Song ke pulau itu, memandangnya bergantian lalu bertanya, "Kongcu, pulau yang mana?" "Itu yang ketiga dari kiri, Pulau Pekkoatu." Wah, tiba-tiba wajah nelayan itu menjadi pucat dan ia memandang Bu Song dengan mata terbelalak. Bu Song merasa tidak enak hatinya. "Tuako, kenapa?" Dengan suara tergagap nelayan yang berusia hampir 40 tahun itu bertanya, "Kongcu, mau apakah pergi ke pulau itu?" Sungguh aneh, muka yang menghitam karena sering dipanggang terik matahari itu kelihatan ketakutan ketika memandang Bu Song. "Ah, aku hanya ingin pesiar, Tuako." Orang itu menarik napas panjang, agaknya lega hatinya mendengar bahwa pemuda kota ini bukan sengaja hendak ke pulau itu, dan agaknya tidak mengenal keadaan maka ingin pesiar ke tempat itu. "Kongcu salah pilih, kalau ingin pesiar, banyak tempat yang indah. Mengapa memilih Pulau Maut itu?" "Pulau Maut, apa maksudmu, Tuako?" "Ah, Kongcu tentu saja tidak tahu. Pulau Pekkoatu itu adalah pulau angker sekali. Karena keangkeran pulau itulah maka tempat ini sekarang menjadi sepi. Para nelayan merasa takut mencari ikan di muara ini, karena adanya pulau itulah. Jangankan mendarat, mendekati pulau itu saja sudah cukup untuk kehilangan nyawa." "Mengapa begitu? Entahlah. Pulau itu penuh binatang-binatang yang luar biasa, berbisa dan buas. Selain itu, agaknya juga iblis dan siluman menjadi penghuninya." "Sudahlah, Kongcu, membicarakannya saja merupakan pantangan di sini. Saya seorang pelayan yang terpaksa mencari ikan di sini, karena satu-satunya sumber nafkah saya adalah pekerjaan ini. Akan tetapi saya selalu menjauhkan diri dari pulau itu. Kongcu benar-benar salah pilih kalau hendak bersenang-senang dan berpesiar di daerah ini." "Tidak salah pilih, Tuako. Aku benar-benar ingin pergi ke pulau itu. Jangan kau khawatir, aku dapat menjaga diri dengan baik. Dan ini untuk biaya kalau kau suka mengantarku ke sana." Bu Song sengaja mengeluarkan 5 potong perak yang ia dapat dari suhunya sebagai bekal di perjalanan. Ia mempunyai sekantung uang perak dan beberapa potong uang emas. Melihat 5 potong perak ini, si nelayan memandang terbelalak. Bukan sedikit perak itu, mencari ikan sebulan belum tentu akan menghasilkan sebanyak itu. Akan tetapi ia memandang Bu Song dan berkata lagi, "Bukan saya tidak mau menyeberangkan ke sana, Kongcu. Akan tetapi aku takut." "Tidak usah takut, aku menjamin keselamatanmu." Kongcu kelihatan kuat akan tetapi, banyak temanku nelayan yang lebih besar dan kuat daripada Kongcu tewas secara aneh di dekat pulau itu. Kau tidak usah ikut mendarat. Cukup asal kau antar aku ke pulau itu dan kau boleh berlayar mencari ikan. Nanti menjelang senja, kau jemput aku. Bagaimana?" Si nelayan ragu-ragu. Bu Song maklum bahwa perlu ia memperlihatkan kepandaiannya agar nelayan ini hilang rasa takutnya. Ia menghampiri sebuah batu karang besar dan berkata, "Tuako, apakah penghuni pulau itu kepalanya lebih kuat daripada batu karang ini?"
Ia menggerakkan tangan kanannya menamparkan. Terdengar suara keras dan debu mengebul. Ujung batu karang itu pecah berantakan. Si nelayan melongo dan mengangguk-angguk. Ah, kiranya Kongcu adalah seorang demikian kuat. Baiklah, akan tetapi seperti yang Kongcu katakan tadi, saya hanya mengantar dan menjemput, tidak ikut mendarat di sana. Jangan khawatir, asal perahumu sudah dekat dengan daratan pulau itu, tidak perlu terlalu dekat dan kau boleh tinggalkan aku untuk dijemput senja nanti. Nelayan itu menyeret perahunya dan tak lama kemudian, setelah dapat melalui ombak yang memecah di pantai, lajulah perahu itu membawa Busong dan si nelayan berlayar ke tengah laut. Berdebar jantung Busong. Ia sama sekali tidak tahu akan keadaan pulau itu. Mendiang Ciu Guanliong hanya menceritakan bahwa kakak sastrawan itu yang bernama Ciu Bun bersembunyi di pulau kosong yang bernama Pek Koatu ini. Kenapa sekarang si nelayan menceritakan hal yang aneh, enah dan seram? Kalau memang pulau itu sedemikian hebat dan berbahaya, apakah Ciu Bun sastrawan tua itu dapat hidup di sana? Busong tidak menjadi gentar. Malah keanehan perkara ini makin menarik hatinya untuk segera mendarat di pulau itu, membuktikan omongan si nelayan dan pesan mendiang Ciu Guanliong. Dengan perahu layar yang mendapat angin penuh dan amat laju, sebentar saja mereka sudah tiba di dekat pulau itu. Kiranya yang membuat pulau itu tampak putih dari jauh adalah bukit-bukit atau batu-batu karang besar yang mengandung kapur. Pulau itu tampak sunyi dan kosong, sama sekali tidak kelihatan ada bahaya mengancam. Akan tetapi jelas tampak tubuh si nelayan menggigil ketakutan. Maka Busong lalu meloncat ke darat. Kau pergilah mencari ikan, Towako. Nanti sore jemput aku di tempat ini. Si nelayan hanya mengangguk-angguk dan cepat-cepat memutar perahunya untuk menjauhi tempat yang ditakuti ini. Busong tersenyum ketika membalikkan tubuhnya memandang ke tengah pulau. Nelayan itu agaknya menjadi korban kepercayaan Tahyul, maka ketakutan seperti itu. Pulau ini agaknya sunyi dan tenteram, sama sekali tidak ada bahaya mengancam kecuali keadaannya yang liar dan agaknya tak pernah didatangi manusia. Ia melompat ke atas batu karang dan mendaki tempat yang paling tinggi untuk mengadakan pemeriksaan dari atas tentang keadaan pulau itu. Setelah tiba di puncaknya, ia memandang ke bawah. Kiranya di tengah pulau itu tanahnya cukup subur, banyak pohon-pohon yang merupakan hutan. Akan tetapi sekeliling pulau itu adalah pantai batu karang sehingga dari jauh yang tampak hanyalah karang putih. Beberapa menit lamanya Busong mengintai dari atas, akan tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa di pulau itu ada orangnya. Kemana ia harus mencari Ciu Bun? Benarkah kakek sastrawan itu berada di situ? Pulau ini hanya kecil saja. Ia tentu dapat menjelajahi sampai habis dan kembali ke tempat ia mendarat sebelum senja. Busong turun dari batu karang itu dan berloncatan dari batu ke batu menuju ke tengah pulau. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.